في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dalam Kristus. Pada minggu-minggu terakhir ini kita dihebohkan oleh serangkaian kasus yang berkaitan dengan sensitivitas hubungan antar umat beragama, secara khusus adalah Islam dan Kristen. Mulai dari kasus Holy Wings sampai kasus buku pelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang salah secara fatal di dalam menguraikan atau mendeskripsikan iman Kristen tentang Tritunggal Maha Kudus. Seolah-olah orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Pada kasus yang sebelumnya yang tak kalah hebohnya, yang berakhir dengan penutupan usaha bisnis Holy Wings, itu adalah seorang yang tanpa memperhatikan sensitivitas agama memberikan voucher gratis minuman beralkohol setiap orang yang bernama Muhammad dan Maria. Mengapa kedua nama ini menjadi sangat penting? Karena keduanya adalah simbol atau sosok sangat penting di dalam Islam dan kekristenan. Nama Muhammad setiap kali disebut dengan nada hormat sebagai nabi umat Islam yang kepadanya diberikan salam dan sholawat. Begitu juga Bunda Maria. Meskipun banyak dari mereka-mereka yang kadang-kadang tidak sensitif dalam melihat persoalan-persoalan agama ini, mereka mengatakan bahwa kan yang bernama Muhammad, kan yang bernama Maria itu banyak di dunia ini. Itu betul. Tetapi ketika nama Muhammad dan nama Maria itu menjadi simbol dari dua agama yang sangat dijunjung tinggi, maka tentu ini akan melukai umat Islam maupun umat Kristen. Itu bagi mereka yang memiliki sensitivitas tinggi ketika agama mereka disinggung. Nah, saudara-saudara, tingkat pemahaman seseorang yang menentukan dia toleran atau tidak toleran terhadap yang lain, salah satunya ditentukan oleh literasi, yaitu kekayaan bacaan yang dia miliki. Saya berikan contoh. Memang betul bahwa nama Nabi Muhammad itu disebut dengan nada hormat di dalam agama Islam. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar misalnya. Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir misalnya. Atau nama Maria yang disebut dengan nada hormat misalnya ketika saudara-saudara Kristiani, orang Katolik mengucapkan salam, yaitu salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu misalnya. Seperti doa yang sangat terkenal di gereja Katolik. Lalu orang berpikir, kan nama Maria bukan hanya Bunda Maria. Nah, saudara-saudara, kekayaan literasi itu sangat penting. Misalnya, ketika Maria di Indonesia secara khusus, ini menimbulkan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi ketika itu dikaitkan dengan agama. Tetapi pada pihak lain, kita bisa cermati, seandainya orang Indonesia itu mendengar pelafalannya Maryam dalam bahasa Arab,
Apakah kira-kira orang Kristen memiliki sensitivitas yang sama? Ini untuk pembaca Indonesia yang berliturgi dalam bahasa Indonesia. Padahal ketika itu diucapkan dalam bahasa Arab, bagi orang-orang Kristen yang di dunia Arab, itu sama dengan umat Islam menyebut Maryam. Begitu juga orang Indonesia begitu sensitif ketika menyebut nama Isa Al-Masih bagi orang Muslim. Karena Nabi Isa adalah salah satu dari nabi yang dihormati oleh agama Islam. Ketika dia satu pihak hormat kepada nama Isa, tapi di pihak lain beberapa kelompok ekstrim bisa menulis maki-makian di tembok-tembok gereja ketika merusak gereja nama Yesus. Padahal nama Isa diterjemahkan Yesus. His name is the Messiah, Jesus, son of Mary. Itu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Begitu juga kalau Anda membaca Ha-Quran Hamifwar, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Ibrani, disebut Shemu HaMashiach, Yeshua ben Miriam. Namanya adalah Al-Masih, Yeshua putra Miriam. Nah, bagaimana kita menanggapi misalnya isu-isu ini seandainya itu diucapkan dalam bahasa lain yang tidak akrab di telinga orang Kristen Indonesia maupun orang Indonesia, maka mungkin situasinya akan berbeda. Karena itu saya katakan, tingkat literasi seseorang itu akan menentukan bagaimana toleransinya terhadap pihak lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, meskipun demikian, ketika kita melihat masyarakat kita yang memang sangat sensitif tentang isu-isu keagamaan, bahkan agama itu cenderung laku dijual, dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat, maka obatnya bagi saya adalah mengedukasi terus-menerus agar seorang memiliki pemahaman yang lebih terbuka, yang lebih holistik, dan berbasis teologi kerukunan. Saudara-saudara, kalau kita misalnya lebih lanjut melacak nama-nama diri tokoh-tokoh penting, baik itu yang tercatat di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, itu lebih menarik lagi. Satu contoh misalnya, orang bisa melacak nama ibunda dari Yesus Kristus, yaitu Maria. Maria adalah pengucapan Latin dari bahasa Ibrani Miriam. Dan baik bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani adalah bahasa-bahasa yang hidup di abad pertama pada saat Yesus, ibunya yang mulia, dan para rasulnya yang terkasih itu hidup. Nah, tetapi saudara-saudara, tahukah kita, nama Miriam itu banyak di dalam masyarakat Israel atau masyarakat Yahudi. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kitab suci itu memiliki konteks sejarah di mana nama-nama itu muncul? Misalnya, orang yang pertama disebut dengan nama Miriam itu adalah saudara Nabi Musa dan Harun. Jadi Mose, nama Ibrani untuk Musa, Ahron, dan Miriam adalah anak-anak dari Amram. Dan sebagaimana kata Abraham mengalami proses Arabisasi menjadi Ibrahim, maka Amram diarabkan menjadi Imron. Nah, jadi Musa, Harun, dan Miriam itu adalah anak-anak dari Amram. Ketika di zaman Perjanjian Baru, ibunya Yeshua atau bundanya Al-Masih dinamakan Miriam. Sebagai orang Yahudi, tentu dia merujuk dari teks kitab Torah. Dan apakah makna dari nama Miriam dalam bahasa Ibrani? Pertama, Miriam itu dilahirkan di Mesir. Dan ketika itu di Mesir, kira-kira abad ke-14 sebelum Masehi, itu bahasa yang ada di sana adalah bahasa Mesir kuno. Yang kemudian sekitar abad 18 itu ditemukan prasasti batu Rosetta. Maka bisa dieja nama-nama Mesir kuno itu.
sehingga bisa dilacak nama-nama Alkitab yang muncul dalam konteks Mesir. Akhirnya bisa ditemukan, termasuk nama Maryam. Bisa jadi nama Maryam itu, atau aslinya bahasa Ibrani Miriam, diberikan oleh ayahnya, maksudnya Amram, ayah Musa, dalam bahasa Ibrani, bisa juga dalam bahasa Mesir kuno. Nah, di dalam bahasa Mesir kuno dikenal misalnya kata-kata merit, yang mungkin menjadi asal-usul kata Miriam apabila nama itu diambil dari bahasa Mesir kuno. Misalnya merit Ra, cinta atau kekasih dewa Ra, atau merit Amon, cinta atau kekasih dewa Amon. Bisa saja seperti itu. Tetapi juga mungkin apabila ayahnya Nabi Musa, ayahnya Nabi Harun, ayahnya Miriam itu menamakan putrinya Miriam dengan bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani juga bahasa yang dipakai oleh para budak Yahudi yang diperbudak pada zaman itu. Dan kata Miriam itu aslinya dari kata marar yang artinya pahit. Sebagaimana disebutkan misalnya kata ini muncul dalam kitab Torah, yaitu kitab Torat, kitab Ele Shemot, pasal 1 ayat 14, yang berbunyi, V'yimariru et hayechem be'abudah hasa, dan telah memahitkan mereka dengan kerja yang keras. Maksudnya saat Bani Israel itu diperbudak di tanah Mesir. Bisa juga seperti yang dirujuk dalam kitab Nabi Yesaya. Kata mar itu artinya setetes atau tetesan, dan yam itu artinya laut, setetes air laut. Sehingga nantinya diterjemahkan menjadi stila maris misalnya. Itu kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tetapi tentu saudara-saudara, konteks ini sangat penting ketika kita melacak Nabi ini hidup pada masa siapa, bahasa yang dipakai apa, dan tentu tidak semuanya bisa dilacak dari bahasa Yunani hanya karena Injil ditulis dalam bahasa Yunani, atau semua ketemu dilacak di dalam bahasa Arab hanya karena wahyunya ditulis dalam bahasa Arab. Kalau seperti itu kita tidak akan ketemu sosok historis Maryam, sosok historis Musa, sosok historis Harun, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, rumit kan? Bahwa pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan sejarah, etimologi, bahasa, arkeologi itu selalu rumit. Makanya seandainya studi agama-agama itu terbuka pada kajian sejarah, kajian arkeologi, dan untuk sementara waktu kita mundurkan dulu pemahaman kita, keyakinan kita tentang wahyu, apapun agamamu, maka kita akan terbuka wawasan kita dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kata Muhammad juga penting karena umat Islam sangat menghormati Nabi Muhammad, dan Muhammad itu berkaitan dengan kata yang terpuji, Ahmad atau Muhammad. Meskipun ada banyak orang yang bernama Muhammad, tapi ketika orang menyebut nama Muhammad, konotasinya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi catatan-catatan yang penting dalam hubungan antar Islam dan Kristen. Nah, terakhir saudara-saudara, membandingkan dua kasus ini. Yang pertama, kasus kecerobohan penulis buku untuk bahan pelajaran kelas 1 SMP, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini sangat fatal ketika nama Bunda Maria disebut di situ sebagai anggota dalam tanda kutip dari keyakinan orang Kristen tentang Trinitas. Padahal bicara tentang Trinitas itu bicara bukan aspek ruang, bukan aspek waktu. Itu beyond time, beyond space. Makanya di dalam liturgi-liturgi Kristen selalu dikatakan kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.
sepanjang segala abad, artinya bukan dalam konteks ruang dan bukan dalam konteks waktu. Sehingga ketika orang Kristen memuji Tuhan, misalnya di gereja ortodoks misalnya, Al-Masdu lillabi walibni waruhil kudus, al-ana wa kulu awanin wa ila dahri tahirin, amin. Tentu bayangan orang Kristen bukan sosok historis kemanusiaan Yesus yang turun ke dunia. Begitu juga ketika umat Islam membayangkan firman Allah yang kekal, yang qaimatun fiddatillahi ta'ala. Itu bukan tentu wujud kitabnya yang bisa rusak, mushafnya yang bisa dibakar, hurufnya yang berkembang, tetapi Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, ini pemahaman Islam apabila diparalelkan dengan pemahaman Kristen. Nah, ketika kemudian orang kadang-kadang dengan bahasa yang kasar mengejek, Tuhan kok dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Maria, Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib. Ingatlah saudara, seandainya itu ditujukan kepada agamamu, apa yang kira-kira kamu lakukan? Ketika ada banyak orang mengatakan ini umatnya Paulus, rasul palsu. Lah Paulus itu rasul yang sangat dihormati di dalam kekristenan. Disebut Santo Paulus, sang rasul. Seandainya ungkapan ini kemudian ditujukan orang Kristen pada agama Islam, misalnya menghujat Muhammad, betapa murkanya masyarakat Indonesia sekarang ini yang sensitifnya dengan masalah agama. Maka beragama itu tentu bertenggang rasa. Itulah sebabnya jauh-jauh sebelum multikulturalisme itu menjadi model bagaimana membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Tahun 1365 kita sudah punya seloka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi marilah kita bersikap bijak bahwa seorang Kristen menghormati Bunda Maria yang bigoiri fasad waladat kalimatullah, yang tanpa cacat celah, yang dengan kemurniannya telah melahirkan firman Allah, karena firman itu telah menjadi manusia. Wal kalimatu sara jasadan kehulokos saks egin itu paralel, tidak menyamakan dengan ketika umat Islam mengatakan bahwa kalamullah itu telah nuzul menjadi kitab suci Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang digambarkan Nabi Al-Umi. Sehingga dia tidak bercampur tangan apapun di dalam konteks pewahyuan. Maka demikian juga keperawanan Maria. Itu ditekankan karena untuk menegaskan bahwa benih yang dikandung Maryam itu bukan benihnya Yusuf, bukan benih manusia, tetapi lahir dari Roh Suci atau Roh Kudus. Dan Roh Suci itu bukan malaikat Jibril. Roh Suci itu bukan makhluk, tetapi Roh Suci atau Rohul Kudus atau Ruah HaQodes adalah sumber hidup yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Karena itu mari kita belajar dari dua kasus yang sudah saya sebutkan. Kasus Holy Wing yang harus dihadapi dengan murka yang luar biasa sehingga usahanya ditutup. Tetapi bagaimana dengan kasus kecerobohan dari buku PPKN ini? Pada tayangan saya yang pertama saya mengatakan mungkin penulisnya tidak sadar hanya karena dia memahami agama orang lain dari perspektif agamanya. Tetapi bagaimana seandainya ini dilakukan dengan sadar? Maka tentu tingkat pelanggarannya apabila disengaja itu sama dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara Muslim tentang sensitivitasnya isu nama Muhammad dan nama Maria pada kasus Holy Wing. Meskipun saya katakan edukasi atau pembelajaran yang terus-menerus, yang penuh respek, berbasiskan kebinekaan, berbasiskan wawasan pluralisme, itu akan membuat umat beragama semakin dewasa dan rakyat Indonesia akan semakin menyongsong era keterbukaan dengan penuh tanggung jawab tanpa kehilangan jati diri, tapi penuh respek dan hormat
kepada perbedaan, merayakan perbedaan sebagai sesuatu yang harus kita syukuri. Karena itulah warisan kita selama berabad-abad. Shalom binika tunggal ika, shalom aleichem beshem hamasiyah.